بسم الله الرحمن الرحيم Metodenya seluruh ulama ahli sunnati wal jamaah. Metode para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, termasuk metodenya imam 4 madhab, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Apa metode mereka? Berpegang teguh dengan dalil, yaitu dalil Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa jemaah sekalian? Karena inilah yang diperintahkan kepada kita. Di antaranya di surat Al-A'raf ayat ketiga Allah mengatakan, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Apa yang diturunkan kepada kita dari Rabb kita? Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, ala inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah telah diberikan kepadaku Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya, yaitu as-sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan keras, taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara, dua warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Hadis ini mengandung peringatan keras, kalau kita meninggalkannya, kita berpaling kepada selainnya, maka kita akan tersesat, naudzubillah. Apa itu? Kitab Allah wa sunnat rasulih. Kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga secara khusus beliau telah mengingatkan kita, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi jemaah sekalian, ini yang diperintahkan kepada kita, mengikuti dalil. Kita tidak diwajibkan mengikuti madhab. Yang diwajibkan kepada kita adalah mengikuti dalil. Bukan berarti bermadhab itu terlarang. Boleh, bahkan sangat bagus kita belajar fikih madhab. Tapi ingat, imam-imam madhab itu sendiri memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan dalil. Artinya apa? Andai kita jumpai dalam mazhab yang kita pelajari atau yang kita ikuti bertentangan dengan dalil, maka para imam mazhab itu sendiri menyuruh kita untuk mengikuti dalil. Jangan mengikuti pendapat mazhab, jangan mengikuti pendapat mereka. Jadi tidak masalah bermazhab itu sangat bagus. Yang masalah adalah kita fanatisme terhadap mazhab. Kita fanatisme terhadap madhab dan mengharuskan orang ikut madhab. Ini bahkan kata para ulama menyelisihi ijma'. Menyelisihi ijma'. Ijma' adalah mengikuti dalil, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta ijma' para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini yang disepakati para ulama. Kalau kita mewajibkan untuk mengikuti selain itu, berarti kita menyelisihi ijma'. Iya. Oleh karena itu jemaah sekalian, di sini sangat bagus sekali Syekh menyebutkan pesan 4 imam madhab. Pesan 4 imam madhab. Kita bahas secara singkat insyaAllah apa yang beliau sebutkan dari pesan imam madhab. Ada banyak riwayat, saya akan pilihkan beberapa pesan imam-imam mazhab itu sendiri. Yang pertama, Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Imamnya mazhab Hanafi, mazhab yang pertama dari 4 mazhab. Maka di antara pesan beliau rahimahullahu ta'ala, idza qultu qawlan yukhalifu kitab Allah ta'ala
wa khabara Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Kalau aku mengatakan satu pendapat yang menyelisihi kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah pendapatku. Tinggalkanlah pendapatku. Ini pesan Abu Hanifah kepada murid-murid beliau, kepada pengikut mazhab beliau. Berikutnya Al-Imam Malik bin Anas, Imam mazhab Maliki, mazhab yang kedua dari 4 mazhab. Di antara nasihat beliau rahimahullahu ta'ala, innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Aku hanyalah manusia, aku bisa salah dan bisa benar. Fanzuru fi ra'yi, maka perhatikanlah pendapatku itu. Fa kullu ma wafaqal kitaba wa sunnah fakhudhuhu, maka setiap pendapatku yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, ambillah. Wa kullu man lam yuwafiqil kitab wa sunnah fatrukuh, dan setiap pendapatku yang menyelisihi Al-Quran dan sunnah, tinggalkanlah. Jadi jemaah sekalian, inilah hakikat kita bermadhab. Bermadhab itu adalah kita mencari tahu pendapat-pendapat para ulama yang berdasarkan dalil. Tentu para ulama telah berusaha semampu mungkin. Namun namanya manusia, bisa saja mereka salah. Bisa saja mereka menyelisihi satu hadis yang mereka belum ketahui. Makanya mereka berijtihad sehingga terjadi kesalahan. Maka ketika kita dapati kesalahan para ulama tersebut, kita tidak boleh mengikutinya. Ini pesan ulama itu sendiri. Bukan berarti pula kita menjatuhkan ulama, tidak. Ini juga kesalahan besar. Kalau kita dapati ada pendapat para ulama ahli sunnati wal jamaah yang keliru, lalu kita jatuhkan kehormatannya. Ini bukan sikap seorang ahli sunnah. Tapi ahli sunnah memberi udzur. Kita katakan mungkin hadisnya belum sampai kepada beliau sehingga beliau berpendapat yang menyelisihi hadis tersebut. Andai hadis itu beliau ketahui, tidak mungkin beliau menyelisihinya. Nah, berikut ada sebuah kisah dari Ibnu Wahab rahimahullahu ta'ala, salah seorang murid Imam Malik. Beliau mengatakan, Sami'tu Malikan su'ila an takhlili asabi'ir rijlain fil wudu. Aku pernah mendengarkan ketika Imam Malik ditanya tentang menyela-nyelai jari kaki ketika berwudu. Faqal laisa dzalika 'alan nas. Maka Imam Malik menjawab, itu tidak dianjurkan bagi manusia. Artinya nggak ada dalilnya, nggak perlu diamalkan. Qala, kata beliau, fataraktuhu hatta khaffan nas. Maka aku biarkan beliau sampai orang-orang sudah pergi semuanya, tinggal aku berdua dengan beliau. Maka aku datangi beliau untuk mengingatkan beliau. Subhanallah, ini jemaah sekalian, adab seorang murid. Faqultu lahu, maka aku katakan kepada beliau, indana fi dzalika sunnah. Wahai imam, kami memiliki hadis tentang menyela-nyelai jari ketika berwudu. Faqala wa ma hiya? Imam Malik dengan antusias bertanya, apa hadis itu? Tolong sampaikan kepadaku. Qultu, maka aku jawab, haddatsana Al-Laits bin Sa'ad wa ibn Lahi'a wa Amr bin Al-Harith an Yazid bin Amr Al-Mu'afiri an Abi Abdurrahman Al-Hubli anil Mustawrid ibn Shaddad Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menyebutkan sanad hadis sampai kepada sahabat yang mulia Al-Mustawrid bin Shaddad Al-Qurashi radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadluku bi khinsirihi ma baina asabi rijlaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggosok sela-sela jari kaki beliau dengan jari kelingking beliau. Faqal, maka Imam Malik menjawab, inna hadzal hadits hasan. Sesungguhnya hadis ini hasan, baik, sanadnya baik. Wa ma sami'tu bihi qattu illa sa'ah, dan aku belum pernah mendengarkan hadis ini kecuali saat ini dari engkau. Thumma sami'tuhu ba'da dzalika yus'al faya'muru bi takhlilil asabi. Kemudian kata Ibnu Wahab, berikutnya ada orang lain bertanya kepada Imam Malik tentang persoalan yang sama, tentang hukum
menyela-nyelai jari ketika berwudu, maka beliau memerintahkan untuk menyela-nyelai jari karena telah sampai hadis itu kepada beliau. Perhatikan jemaah sekalian, ini manhaj para ulama 4 madhab. Ketika mereka berijtihad karena belum tahu dalilnya, lalu mereka menyadari ternyata pendapat mereka salah. Setelah mengetahui hadis, ternyata pendapat mereka tersebut menyelisihi hadis, maka mereka tinggalkan pendapat mereka, mengikuti hadis tersebut, walaupun yang menyampaikan hadis itu adalah muridnya sendiri. Iya. Ini Imam Malik. Berikutnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di antara ucapan Imam Syafi'i, beliau mengatakan, Ajma'al muslimuna ala anna man istabana lahu sunnatun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu an yada'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin telah sepakat bahwasannya barang siapa telah jelas baginya satu sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal baginya untuk meninggalkan hadis tersebut karena mengikuti pendapat seseorang. Tidak halal baginya untuk meninggalkan hadis tersebut demi mengikuti pendapat seseorang. Jadi ini sepakat ulama, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat siapapun kalau menyelisih hadis, kata beliau, harus ditinggalkan. Baik. Beliau juga mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u ma qultu." Kalau kalian temukan dalam buku yang aku tulis menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ikutilah sunnah itu dan tinggalkan apa yang aku katakan. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, fattabi'uha wa la taltafitu ila qawli ahadin. Maka ikuti sunnah itu dan jangan kalian menoleh kepada pendapat siapapun. Menoleh pun nggak boleh. Artinya nggak boleh sedikit pun pendapat manusia kita pegang lalu kita tinggalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berikutnya Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau berkata, Ra'yul Auza'i wa ra'yu Malik wa ra'yu Abi Hanifah kulluhu ra'yun wa huwa indi sawa. Pendapat Auza'i, pendapat Malik, pendapat Abu Hanifah, semuanya adalah pendapat. Wa innamal hujjah fil athar. Hujjah itu hanyalah pada athar. Athar maksudnya dalil. Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga mengatakan, man radda haditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuwa ala syafa halakatin. Barang siapa menolak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berada di tepi kebinasaan. Jadi ini peringatan dari Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Walhamdulillah jamaah sekalian, inilah ucapan-ucapan para imam dari seluruh mazhab. Imam yang 4, imamnya mazhab tersebut, untuk berpegang teguh dengan dalil. Dan juga pesan imam-imam mazhab ini betul-betul diamalkan. Betul-betul diamalkan oleh para pengikut mereka yang sejati.